Hello guys, welcome back to Learning with Patience. Kita akan melanjutkan pembahasan tenses dan hari ini kita akan membahas tenses selanjutnya setelah yang kemarin, yaitu mengenai past continuous tense. Nah, past continuous tense ini berguna untuk mengungkapkan atau menceritakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Dan manfaatnya adalah biasanya digunakan ketika kita sedang bercerita. Ketika katakanlah kita ini sudah lama nggak ketemu sama teman kita gitu ya. Kemudian pada suatu saat kita ketemu dan kita saling cerita apa yang sudah kita lalui. Nah, kita menggunakan past continuous tense. Selain itu, tense ini juga bisa digunakan untuk mengungkapkan dua kejadian yang berlangsung bersamaan di masa lalu. Biasanya di dalam ujian atau di dalam tes-tes bahasa Inggris kita diminta untuk mengungkapkan dua kejadian yang berlangsung di masa lalu, dua kejadian yang berlangsung bersamaan, atau bahkan bagaimana kita mengungkapkan adanya kejadian yang memotong kejadian lain yang sedang berlangsung di masa lalu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita harus masuk PPT, jadi ayo kita mulai. Oke semuanya, kita mulai materinya ya. Oke, past continuous tense. Kita ingat tabel ini. Ini sepertinya di future ini ada yang salah, tapi nanti akan saya revisi di video selanjutnya. Sekarang past. Past ini ditandai dengan verb 2. Ya, maka kita masukkan sini. Kemudian continuous. Continuous itu tandanya adalah dia diikuti dengan kata kerja bantu be, kemudian diikuti dengan verbnya verb ing, ya, untuk menandakan dia sedang terjadi. Maka kita masukkan ke sini. Verb 2 ketemu dengan be, maka verb 2 dari be adalah was, were, atau verb ing. Maka hasilnya ini. Apa rumusnya ini? Was, were, tambah verb ing. Oke, selanjutnya. Nah, ini rumusnya ya. Pertama, untuk kalimat verbal yang kata kerjanya berupa aktivitas, maka susunan seperti ini. Subject, ditambah was, were, tambah verb ing, tambah object, bisa tambah pelengkap juga, atau enggak pakai pelengkap juga bisa. Nah, di sini untuk subjek tunggal, I, he, she, it, diikuti dengan was. Kalau negatif ya was not, ditambah verb ing. Nah, kalau untuk yang subjeknya plural, banyak, jamak, they, we, you, ditambahnya were. Kalau negatif, kita tambah not, tambah verb ing. Gitu ya. Nah, untuk kalimat nominal, itu kita menggunakan was, were, ditambah being, baru ditambah pelengkap. I, he, she, it, was. Kalau negatif ya kita tambah not. Kalau enggak ya langsung aja was, being, bla bla bla. Untuk yang subjeknya jamak, they, we, you, were, not, atau were, being, bla bla bla. Dan perlu kita ingat kalimat nominal pada tenses continuous itu bermakna sementara, gitu ya, bermakna sementara. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini, past continuous tense itu digunakan untuk kurang lebih ada, tadi saya nyebutin dua ya, ternyata ada tiga. Yang pertama, kalau kita ingat present continuous, itu kan digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung. Karena present berarti sedang berlangsung saat ini. Nah, karena ini past, maka kegiatan yang sedang berlangsung di masa lalu. Itu yang kedua adalah rencana yang tidak terlaksana di masa lalu. Yang ketiga, ini dua kegiatan yang berlangsung bersamaan di masa lalu. Gimana? Ayo kita mulai. Nah, di sini yang pertama digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang berlangsung di masa lalu. Ini berguna ketika kita gunakan saat cerita dengan teman-teman kita. Biasanya digunakan saat menceritakan sesuatu kepada lawan bicara. Contoh pertama, I was exercising at 4 p.m. yesterday. Artinya, kemarin jam 4 sore saya sedang latihan. Latihannya dimulai sebelum jam 4. Dan ketika jam 4 sedang berlangsung dan belum selesai. Maka selesainya setelah jam 4. Itu arti yang pertama. Yang kedua, he was doing his homework last night. Yang ketiga, Lisa was running in the park 2 days ago. My parents were living in Yogyakarta last year. Kemudian yang keempat, Mina and Andi, kalau ada kata hubung and atau dan,
maka artinya keduanya. Maka ini subjeknya berarti plural. Was studying the same subject 4 years ago. Oke, selanjutnya rencana yang tidak terlaksana di masa lalu. Artinya kita punya kegiatan yang sudah kita rencanakan untuk dilakukan ya di masa lalu, tapi pada akhirnya dia tidak terlaksana. Contoh, Rose was going to go to the party yesterday, but she changed her mind. Oke. Tadinya Rose itu mau berangkat ke pesta kemarin itu, tapi ya dia berubah pikiran dan nggak jadi. Artinya ini rencana yang ini kegiatan yang sudah direncanakan kemudian tidak terlaksana. Brian and Tony were going to go, but their mother didn't allow them. Brian dan Tony, ini dan maka ini plural ya. Were going to go. Artinya mereka akan berangkat, akan pergi. Tapi ibu mereka tidak mengizinkan. Nah, berarti ini Brian dan Tony ini bisa jadi dia anak kembar, kakak adik mungkin. Atau mereka beda ibu. Enggak, dia their mother ya, karena mothernya di sini singular. Berarti dia menandakannya kakak adik atau anak kembar. Nah, selanjutnya selain menggunakan was atau were going, kita juga bisa menggunakan plan, hope, intend, and think about. Kita bisa ganti nih. Contohnya yang tadinya was going to go, kita ganti jadi was planning to go to the party yesterday, but she changed her mind. Ini artinya juga sama ya. Brian and Tony were hoping to go. Ini juga sama, menunjukkan adanya rencana di masa lalu yang tidak terlaksana. Steve was intending to attend the wedding, but he couldn't. Mary was thinking about going to Raja Ampat, but she didn't. Oke, selanjutnya, ini fungsi yang selanjutnya, yaitu dua kegiatan yang berlangsung bersamaan di masa lalu. Kita gunakan while dan when. Ini beda sih, tapi nanti penjelasannya sambil jalan ya. Ketika menceritakan dua kegiatan yang sedang terjadi secara bersamaan di masa lalu, gunakan while. Ini maksudnya gini, tanda panah ini kejadian pertama, ini kejadian kedua, jalannya barengan, artinya terjadi bersamaan. Contoh, she was busy taking pictures. Dia, perempuan, sibuk ambil foto, while her husband was driving. Ketika suaminya nyetir. Nah, ini dan ini itu sama kayak gini. Jadi ini misalnya yang pertama, kejadian pertama, dan ini kejadian kedua. Nah, jalannya itu bersamaan. Kejadiannya ini terjadi bersamaan. Nah, maka karena dia bersamaan, sebenarnya kita bisa rubah posisinya, kita bisa rubah juga letak while-nya tanpa adanya perubahan makna. Contoh yang kedua, while she was busy taking pictures, ketika dia perempuan sedang sibuk ambil foto, suaminya sedang nyetir. Sebenarnya sama aja artinya, karena dia dua kejadian yang berlangsung bersamaan. Atau nah ini while-nya yang dirubah ya, ini while her husband jadi while she was busy, atau her husband was driving while she was busy taking pictures. Nah ketiga ini variasi tapi artinya ya sama aja, artinya sama-sama aja. Nah contoh lain adalah while I was swimming she was watching me, I was doing my exam while my mother was preparing lunch, my parents were running while my sister was sleeping. Nah, ini artinya kejadian-kejadian ini berlangsung bersamaan. Oke, nah selain itu kita juga bisa gunakan when ini khusus untuk ketika ada satu kejadian yang sedang berlangsung, ada kejadian lain yang memotong. Yang memotong kejadian itu, yang terjadi di tengah-tengah kejadian yang sedang berlangsung. Nah, ketika menceritakan adanya kegiatan yang memotong kegiatan lain yang sedang terjadi di masa lalu, kita gunakan when ditambah dengan past simple. Contoh, I was watching Spider-Man. Oke, saya sedang nonton Spider-Man when my father came. Ketika ayah saya datang. Gitu. Jadi I was watching Spider-Man itu sedang berlangsung dia.
Nah, bapaknya tuh datang di tengah-tengah ketika saya sedang nonton. Jadi tidak berlangsung bersamaan, tapi dia kejadian ini memotong. Gitu. Contoh yang kedua, my wife heard a noise while I was doing my work. Ketika saya sedang ngerjain kerjaan saya nih, istriku ini mendengar suara, gitu ya, mendengar sebuah suara. Nah, ini yang di sini I was doing my work, ini kan sedang berlangsung, ya. Ini itu yang di sini, oke. Nah, my wife heard a noise itu ya yang ini, dia memotong, gitu kan. Contoh yang ketiga, Mary was reading her favorite novel when she saw an accident yesterday. Mary sedang baca novel favoritnya, kesukaannya ketika dia melihat adanya aksiden, adanya kecelakaan kemarin. Nah, dari sini bisa kita lihat. Di sini pakai when, di sini pakai while. Maksudnya gimana? Jadi, while itu digunakan ketika kejadian yang datang setelah while ini adalah kejadian yang panjang. I was doing my work, itu kan past continuous, artinya sedang berlangsung kejadian yang panjang, maka kita gunakan while. Tapi ketika kita ingin mengungkapkan kejadian yang memotong, yang pendek, yang terjadi, gitu ya, yang memotong kejadian yang panjang itu, kita gunakan when. When itu diikutinya dengan past simple. Jadi kurang lebih ya seperti ini. When ditambah past simple menunjukkan adanya interupsi saat aksi yang panjang sedang berlangsung. Maka while diikuti dengan past continuous, kejadian yang panjang. When diikuti dengan past simple atau kejadian yang pendek. Oke, nah ini untuk kalimat tanya. Oke, seperti biasa, ciri khas dari kalimat tanya adalah inversion atau dibalik posisi antara verb, subject verb itu dibalik menjadi verb subject. Nah, ini was were ditambah subject tambah verb ing tambah objek tambah pelengkap. Tadinya kan subjeknya di sini, ya kan? Nah, ini maka diputar, diganti. Was, I, he, she, it, verb ing bla bla bla. Were, they, were, we, you, verb ing bla bla bla. Nah, nominal juga sama, tinggal kita balik aja. Was, I, he, she, it, being bla bla bla. Were, they, we, you, being bla bla bla. Ya, jadi kita balik posisinya. Oke, nah selanjutnya ini ada quiz atau soal untuk kita tes pemahaman kita. Yang pertama ini kita rubah ke bentuk past continuous. Di sini ada kata kerjanya sudah disediakan, tinggal dirubah saja. Nah selanjutnya rubah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat tanya di dalam past continuous ya. Kurang lebih seperti itu. Oke semuanya. Jadi itu yang bisa saya bagikan mengenai past continuous tense. Nantikan video-video selanjutnya ya. Bye.